pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah selama 2 dekade terakhir dilarang. Sahabat Kompas.com, belakangan ini masyarakat Indonesia dibuat kaget dengan keputusan Presiden Joko Widodo. Sebab Jokowi kembali memutuskan untuk membuka keran ekspor tambang pasir laut. Padahal aktivitas ini sudah dihentikan sejak 20 tahun lalu di masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Lantas sebenarnya apa itu pasir laut dan dampaknya apabila dikeruk? Untuk menjawab pertanyaan ini, langsung saja kita bahas pengertian pasir laut dan dampaknya jika dikeruk hanya di Oh Begitu Kompas.com. Sebelum bahas itu, kita tarik ke belakang dulu mengapa keputusan Presiden Jokowi ini justru menjadi polemik. Jauh sebelum ramai polemik ini, Indonesia sebenarnya sempat menjadi pemasok utama pasir bagi Singapura untuk perluasan lahan negara mereka melalui reklamasi. Aktivitas ini tepatnya terjadi antara tahun 1997 hingga 2002. Namun pemerintahan Megawati kala itu melihat aktivitas ini justru merugikan Indonesia. Selain pasir yang dijual dihargai sangat rendah, aktivitas ini juga berdampak buruk pada lingkungan pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau yang berakibat mengalami abrasi. Salah satu pulau yang terancam hilang adalah Pulau Nipah di Batam, salah satu tolok ukur perbatasan Indonesia dan Singapura. Melihat hal ini, tepatnya pada 28 Februari 2003, Megawati akhirnya melarang aktivitas ekspor pasir laut lewat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 117. Setelah Megawati lengser, Susilo Bambang Yudhoyono juga tak mengotak-atik aturan tersebut. Aturan itu masih kokoh sebelum akhirnya dicabut Jokowi lewat penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023. Dalam pasal 9 ayat 2 huruf D, disebutkan bahwa hasil pengerukan pasir laut dari aktivitas pembersihan sedimentasi bisa dijual ke luar negeri dengan syarat kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Ya, aturan ini memang menggunakan bahasa sedimentasi laut. Namun perlu kita tahu bahwa di dalam pemanfaatan sedimentasi laut itu ada kegiatan pemanfaatan pasir laut. Salah satu tujuannya ekspor pasir laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sempat mengatakan sebenarnya aturan ini dibuat untuk kepentingan publik. Pemerintah ingin memberikan dasar hukum pada pemanfaatan pasir laut. Pernyataan ini ia sampaikan saat konferensi pers pada 31 Mei 2023. Bahwa kebutuhan akan reklamasi di dalam negeri itu begitu besar. Kalau ini kita diamkan, kita tidak atur dengan baik, maka bisa jadi pulau-pulau itu akan diambil untuk digunakan untuk reklamasi. Atau penyedotan yang di dasar laut diambil dan lain sebagainya yang berakibat kepada kerusakan lingkungan. Ini yang kita harus kita jaga dan kita hadapi. Nah, atas dasar itu terbitlah PP. Boleh kalau diperbolehkan untuk reklamasi, diperbolehkan yang diperbolehkan untuk reklamasi, maka reklamasinya harus menggunakan pasir sedimentasi. Meski alasan tersebut sudah dibeberkan pemerintah, namun tetap saja kebijakan ini tak lepas dari sejumlah kritik. Salah satunya dari Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Melki Nahar. Ia menilai kebijakan ini secara tidak langsung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pebisnis lewat cara reklamasi. Bukan hanya itu, Melki juga heran dengan keputusan pemerintah. Ia menilai pemerintah seharusnya bisa menghentikan aktivitas dari penyebab sedimentasi tersebut.
bukan malah memperbolehkan ekspor pasir laut. Senada dengan Melky Nahar, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga menentang kebijakan ekspor pasir laut. Ia mewanti-wanti dampak perubahan iklim yang sudah terasa. Menurut Susi, eksploitasi pasir laut akan membuat dampak perubahan iklim semakin parah. Dengan segala pro kontra ini, kita balik ke pertanyaan awal, apa itu pasir laut dan dampaknya apabila dikeruk? Menurut keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 pasal 1, pasir laut adalah bahan galian pasir yang umumnya didapatkan dari pesisir pantai. Pasir laut ini juga tidak mengandung unsur mineral golongan A seperti minyak bumi dan gas alam atau golongan B seperti besi, mangan, dan seng. Untuk dampaknya sendiri, pengerukan pasir laut tentunya akan membuat air laut menjadi keruh. Jika hal ini terjadi, ikan-ikan bakal menjauh dan tentunya berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Bukan hanya itu, biota yang tidak bisa berenang cepat seperti kerang, siput, udang, dan kepiting juga bisa ikut terkeruk. Itu dari segi biota laut. Bagaimana lingkungan sekitar? Pengerukan pasir laut secara terus-menerus tentunya bisa menimbulkan pola arus dan gelombang berubah. Selain itu, aktivitas ini juga akan membuat pulau-pulau kecil mengalami abrasi hingga tenggelam. Pemerintah sendiri sudah merilis ada 26 pulau yang sudah tenggelam. Tapi Badan Riset kita juga menyampaikan di tahun 2021 itu ada 115 pulau di Indonesia yang terancam tenggelam. Nah, ini nggak jadi pertimbangan bagi pemerintah ketika merilis atau membuat kebijakan yang baru tersebut. Itu dia ulasan soal pengertian pasir laut dan dampaknya jika dikeruk. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di obegitukompas.com, jernih melihat dunia.